Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi hari ini. Dimulai dari doa dulu. Ayo, monggo dipimpin doa. Ayo. Berdoa selesai. Saya absen dulu. Saya absen. Abdurrahman, Afni Maulana, Ahmad Maulana Yusuf, Ajizul Hakim, Devrin, Farel Lubis, Dadaya, Iqbal Madris, Irfan Dimas, Sofil Fuad, Muhammad Farel Eka, Muhammad Ferdiansa, Muhammad Nuri Al-Maki, Muhammad Rifki, Randy Firmansa, Rian Hawari. Sudah? Nah, langsung saja saya mulai. Materinya adalah tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ya, pernah tahu yang namanya coding? Mungkin sedikit ya. Pernah tahu yang namanya tentang kecerdasan artifisial atau AI? Pernah ya? Nah, tahu biasanya kalau kita pakai itu keseringan ketika kita menggunakan apa ya namanya? ChatGPT. Ya. Sekarang ada yang baru adalah Gemini. Ya kan? Nah, apa itu coding? Apa itu yang namanya kecerdasan artifisial? Nih, coding adalah programming, pasti. Yang namanya coding itu berkenaan sama programming, pasti. Setelahnya itu, apa itu programming? Proses memberikan instruksi kepada komputer. Yang biasanya kita pakai itu kalau di jurusan-jurusan kita, yaitu TKJ, itu biasanya kita menggunakan coding untuk membuat sebuah website. Ya, setelahnya itu membuat sebuah program atau program. Nah, itu biasanya menggunakan coding. Apa itu yang dinamakan kecerdasan artifisial? Nih, kecerdasan artifisial. Cabang ilmu komputer yang membuat mesin dapat meniru kemampuan berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Ya. Jadi semuanya sekarang metodologi di luar itu, ya kan? Berhubung kita ada di lingkungan pesantren, kita tidak tahu gimana di luar. Kalau di luar perkembangan zamannya kan luar biasa, gitu kan ya. Lah, AI itu sekarang mulai digunakan di semua kalangan bisnis. Itu pasti dipakai. AI itu seperti itu. Dipakai untuk apa tujuannya? Sekarang ada yang namanya kesehatan. Tahu yang namanya aplikasi tentang Halodoc, ya kan? Di HP itu, Halodoc. Misalnya kalian sakit panas, tiba-tiba kalian masukkan, diinputkan di Halodoc, saya sakit panas, panasnya berapa derajat, meriang atau tidak, gitu kan ya. Lah, itu menggunakan AI, ya kan. Setelahnya itu membuat sebuah banner yang dulu kita menggunakan Corel Draw, terus sudahnya itu kadang-kadang menggunakan Photoshop, editing foto, ya kan. Sekarang sudah banyak beralih kepada Canva. Nah, inilah yang dinamakan AI. Kalau disandingkan keduanya, jadi apa? Keduanya saling terkait erat. Di mana coding digunakan untuk membangun sistem AI. Coding ini dipakai untuk membangun ini. Jadi AI itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, AI itu tidak bisa berdiri sendiri dan memungkinkan mesin untuk belajar serta beroperasi secara mandiri. Jadi harus kita inputkan, tetap butuh tenaga manusia. Tetap tanpa terkecuali di situ. Setelahnya itu, saya lanjut. Tujuan pembelajarannya saat ini adalah mengasah logika berpikir dan pemecahan masalah.
Itu yang pertama. Yang kedua, memahami bagaimana teknologi membantu kinerja manusia. Seperti apa? Ya seperti kita ini. Mau desain kayak gimana, ya kan? Harus menggunakan Canva sekarang. Kita tidak usah memikirkan kayak gimana desainnya, template-nya kayak gimana. Yang penting kita masukkan apa yang kita inginkan, jadi itu sudah desain. Sekarang AI seperti itu. Setelahnya itu yang ketiga adalah menyiapkan, ini tentang apa? Menyiapkan siswa menghadapi era digital dan otomasi. Maksudnya apa? Perkembangan. Tetap perkembangan. Kalian nanti ya ketika mau menghadapi pekerjaan di luar itu pasti akan ketemu dengan yang namanya AI. Waktu PKL nanti atau sudah kalian lakukan, ada beberapa instansi yang sudah menggunakan AI. Ya kan? Ada beberapa instansi menggunakan AI di situ. Saya lanjut, next. Di next lagi. Nah, elemennya apa saja? Dasar dan coding. Yang pertama adalah algoritma. Kita harus bisa yang namanya algoritma. Algoritma pemrograman. Sedikit, apa itu algoritma? Langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan masalah. Itu algoritma. Kayak kita dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya adalah kayak kalian mau bikin kopi. Kopi itu langkah-langkahnya kayak gimana? Buat air dulu, setelahnya itu kalian menyiapkan gelasnya gitu kan ya. Udahnya itu dituang gitu kan, sampai itu bisa diminum. Dan itu pun kalau dibahasakan secara manusiawi, ya itulah pembuatan kopi. Kalau di algoritma atau di pemrograman, yaitu dinamakan algoritma. Tuh. Yang kedua adalah bahasa pemrograman. Apa saja bahasa pemrograman? Yang paling banyak sekarang Python, JavaScript, script, dan lain-lain. Apa itu? Python ini digunakan kalau kalian itu pernah tahu ini game Mobile Legends, ya kan? Nah, penggunaan pemrogramannya rata-rata menggunakan Python. Rata-rata menggunakan Python. Kalau animasinya tetap animasi itu basicnya adalah desain grafis, ya kan? Nah, kalau dia untuk sampai online, sampai dia itu bisa berbasis internet, ya kan? Nah, itu menggunakan Python. Setelahnya itu logika dasarnya. Yang pertama adalah kalian harus paham yang namanya variabel. Yang kedua adalah perulangan. Yang ketiga adalah kondisi. Yang keempat adalah fungsi. Inilah logika dasar tentang pembuatan AI. Udahnya itu, yang keempat, coding visual. Seperti script, ya ini masih tetap masuk script atau coding itu. Yang ketiga adalah coding teks. Coding teks karena apa? Basicnya adalah berbasis teks, sama seperti kayak kita belajar di Linux, rata-rata adalah teks semuanya gitu kan. Nah, inilah yang dinamakan untuk menciptakan elemen-elemen dasarnya AI. Next. Nih, apa itu AI? Definisi singkatnya, sistem komputer yang bisa belajar dari data, mengenali pola, yang pertama. Yang kedua adalah membuat keputusan. Jadi kita inputkan, kita yang input, dia yang mikir, sampai dia jadikan sebuah hasil. Nanti kita praktekkan kayak gimana itu. Setelahnya itu jenis AI, ada 3 jenisnya. Yang pertama ANI, Artificial Neuro Intelligence. AI khusus, contohnya apaan? Ada chatbot, YouTube itu yang biasa kalian lihat, ya kan? Nah, itu termasuk AI. Setelahnya itu ada yang kedua AGI, Artificial General Intelligence. AI secara setara manusia, masih riset. Jadi AI itu masih riset, ada risetnya juga. Setelahnya itu yang terakhir adalah ASI, Artificial Super Intelligence. AI lebih pintar daripada manusia. Akan ada perkembangan di mana nanti AI itu lebih pintar daripada manusia. Intinya apa? Tanpa kita memikirkan sesuatu yang berlebihan, AI sudah bisa memikirkan apa yang kita inginkan. Nah, itu AI. Yang ketiga, prinsip dasar cara kerja AI. Cara kerjanya sama seperti kayak pemrograman. Yang pertama ada input, proses, ya kan? Hasilnya adalah output.
Ya, pernah dipelajari ini di sistem informatika biasanya. Saya lanjut, perangkat AI. Perangkat AI dan contoh aplikasinya. Apa saja? ChatGPT, ada Gemini, ada Quillbot, Midjourney, ada Hugging, ada CapCut yang biasa kita menggunakan ini untuk edit video. Nah, paling sering biasanya teman-teman menggunakan CapCut. Setelahnya itu ada Animaker. Kalau Backbox ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah aplikasi website. Jadi kalian nanti kalau misalnya mau kuliah, disuruh buat website, buat aja menggunakan Backbox. Tinggal entry, kalian mikirkan visualnya seperti apa, Backbox-nya sudah ada, tinggal masukkan aja, skripnya jadi, tinggal kopas. Biasanya seperti itu. Nah, saya lanjut. Penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah asisten virtual. Pasti, ya kan? Ada Google Assistant, setelahnya itu ada ChatGPT. Setelahnya itu ada penerjemah bahasa, Google Translate. Yang biasa kita pakai itu sudah. Apalagi kalau misalnya kalian punya bisnis ke luar negeri, itu bisa dipakai. Setelahnya itu ada rekomendasi film atau musik seperti Netflix, Spotify, ya kan, YouTube. Nah, itu. Setelahnya itu ada pengenalan wajah, Face ID sama CCTV. Ya, di pesantren sudah banyak CCTV. Ya kan? Setelahnya itu mobil tanpa sopir yang biasa kita pakai, yang biasa dipakai itu di Tesla biasanya ya. Nah, itu. Self driving car biasanya. Nah, saya lanjut. AI itu butuh masukan, ya kan? Butuh masukan, butuh input. Apa itu inputnya? Input itu dinamakan prompt. Nah, di sini adalah peran prompt dalam AI. Apa itu prompt? Instruksi atau pertanyaan yang Anda berikan kepada sistem AI untuk menghasilkan output yang Anda inginkan. Seperti apa? Teks, kode, atau gambar. Nanti kita coba. Ya, kita coba, kita praktekkan. Kualitas jawaban AI tergantung pada kejelasan prompt. Prompt itu maksudnya apa? Nanti kalian inputkan prompt itu, hasilnya seperti apa? Paham ya? Nah, prompt AI dibagi menjadi dua. Prompt ini kuncinya ada dua. Yang pertama, ada zero shoot. Yang kedua adalah few shoot. Apa itu? Kalau zero shoot tidak menyertakan contoh. Kalian tidak ada contoh apapun, tiba-tiba kalian ketikkan, sumpama contohnya adalah buatkan makalah tentang apa gitu kan ya. Nanti itu muncul di situ. Di situ itu muncul. Setelahnya itu ada yang namanya few shoot. Few shoot itu seperti apa? Few shoot itu adalah dengan contohnya. Yang sudah ada di zero itu kalian inputkan lagi menjadi view shoot. Paham ya? Itu AI. Nah, nanti kalau contohnya kita buat contoh-contoh masing-masing. Contoh masing-masing terserah kalian. Saya lanjut. Etika dalam AI. Apa saja etikanya? Menggunakan AI secara bijak. Tidak untuk apa? Plagiarisme. Maksudnya apa? Meniru karya orang lain. Itu tidak boleh. Seperti apa? Kayak misalnya kalian buat skripsi yang saat ini itu banyak dipermasalahkan gitu kan ya. Nah, itu. Setelahnya itu memahami bahwa AI hanya alat bantu. AI itu hanya alat bantu. Ya kan? Yang ketiga adalah menjaga keamanan data pribadi. Jangan memasukkan data pribadi kepada AI. Takutnya nanti itu menjadi disebarluaskan. Bahaya. Dah. Karena sistem kerja AI adalah dia itu membaca apa yang kalian inputkan, apa yang kalian masukkan di AI. Kalau dia mengatakan tidak ada, berarti dia itu menyimpan terlebih dahulu di basis datanya dia. Setelahnya itu kalau orang lain mencari dengan kata-kata yang sama seperti kalian, dia akan mengeluarkan hal yang seperti itu di tampilan AI. Paham ya? Jadi AI itu memilih seperti itu. Gitu. Kesimpulannya, coding adalah
dasar keterampilan digital untuk melatih logika, kreativitas, dan pemecahan masalah. AI merupakan teknologi meniru kecerdasan manusia, bekerja dengan data, algoritma untuk menghasilkan keputusan atau prediksi. Yang ketiga, pemahaman algoritma bahasa pemrograman logika dasar sangat penting sebelum mendalami AI. Di IT, terutama jurusan TKJ, pasti akan dipelajari yang namanya algoritma, bahasa pemrograman, sama logika dasar pemrograman. Itu pasti. 3 hal yang seperti ini pasti. Dan itu pun nanti akan berkelanjutan sampai kalian kuliah. Biasanya seperti itu. Ya. Setelahnya itu, platform AI memudahkan pengguna tanpa harus menjadi ahli coding. Kita tidak harus jadi ahli coding. Karena apa? AI sudah membantu kalian. Tapi pemahaman coding tetap memperkuat kemampuan dalam mengembangkan AI. Kenapa seperti itu? Yang dihasilkan oleh AI kadang-kadang codingnya itu error. Jadi kalau kita sudah paham coding, apa yang dihasilkan AI itu error, berarti kita harus membenarkan apa yang dihasilkan AI. Bisa dipahami ya? Setelahnya itu prompt. Prompt yang baik menghasilkan respon AI yang lebih akurat, sehingga keterampilan memberi instruksi menjadi kunci. Maksudnya apa? Instruksi kalian kepada AI di dalamnya yang kalian masukkan di AI itu harus sesuai apa yang kalian inginkan dengan bahasanya kalian, gitu kan ya. Dan itu pun harus jelas. Mun tak jelas, posanggia. Bingung AI itu. Ya kan? Kalau nggak jelas, AI-nya bingung. Sudah. Etika penggunaan AI harus dijaga sebagai alat bantu, bukan pengganti manusia, serta memperhatikan keamanan dan manfaat positifnya. Itulah AI. Sekarang kita coba memadukan AI. Yang pertama kalian coba buka di situ. ChatGPT. Ya, di Google itu. Kita praktek. Coba buka ChatGPT. Yang pertama, yang kedua adalah Gemini. Yang ketiga adalah Canva. Kalian buka tiga-tiganya dijejerkan. Nah, promptnya apa? Ini promptnya. Silakan kalian buka. Ini. Nah, nih. Ajukan pertanyaan ke AI, buatkan saya brosur. Nih. Nah, nih. Nah, nih. Silakan coba dimasukkan di situ. Nih. Sudah? Kalau sudah, silakan kerja kelompok. Ya, silakan kalian kerja kelompok. LKPD-nya, lembar kerja, saya kasihkan kepada kalian. Satu kelompok 3 orang aja. Nih, silakan dibagikan. Dibagikan dulu. Satu kelompok 3 orang. Setelahnya itu ditulis saja di situ. Kayak gimana hasilnya? Apakah sama atau ada beberapa yang berbeda? ChatGPT, Gemini, kalian sandingkan. Yang pertama adalah ChatGPT. Kalau saya ini menggunakan, yang ini saya gunakan adalah Canva. Kalian sandingkan aja. Canva, ChatGPT, sama Gemini, seperti ini. Apa itu perintahnya? Ini perintahnya. Buatkan saya brosur donat di mana di latar belakang efeknya blur dan yang lain-lain. Nih. Silakan itu diinputkan kepada AI, hasilnya apakah sama?
buka. Tergantung dari prompt yang kalian inputkan. Tergantung dari prompt yang kalian inputkan di situ. Hasilnya pasti setiap kelompok akan berbeda-beda, pasti. Ya. Gimana? Sudah dapat hasilnya? Sudah dapat? Dapat ya? Beda-beda hasilnya kok. Tanpa masuk biasanya. Kalau Canva-nya nggak bisa, tidak apa-apa. Disandingkan dua aja, Gemini sama Google. Google Gemini sama ini. Nah, itu Canva. Ya. Nah, ada 3 kan, 3 perbandingan di situ. Dan itu pun beda-beda. Ya. Beda-beda. Terkadang hasil juga kadang-kadang lebih bagus di ChatGPT. Terkadang juga lebih bagus di Google Gemini. Ini pasti akan berbeda-beda hasilnya. Hasilnya pasti berbeda-beda. Dan silakan ditulis di LKPD. Silakan ditulis perbedaannya apa. Mulai dari atas itu kalian tulis dulu LKPD-nya seperti apa. Nah, ini ada LKPD-nya. AI, terus sudahnya itu apa itu contoh-contohnya, setelahnya itu hasilnya seperti apa, hasil perbedaan antara keduanya itu apa, ChatGPT sama Gemini. Kalau Canva-nya nggak bisa, jangan dipaksakan, nggak apa-apa. Iya, tulis saja di situ, karena ada garisnya itu, tulis saja di situ, nggak apa-apa. Sudah? Mungkin kalau sudah ada yang udah selesai, bisa dipresentasikan ke depan. Ada yang mau presentasi ke depan? Yang udah selesai? Ayo, udah ada apa-apa? Mungkin ada yang udah selesai, silakan dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil inspeksi saya yang sudah saya cari mulai dari 3 aplikasi tentang penggunaan aplikasi yang berbeda atau pertanyaan yang kita berikan kepada suatu AI yang aplikasi yang berbeda. Seperti contoh ChatGPT, Gemini, Canva. Yang hasil yang kita dapatkan dari ChatGPT hanya menghasilkan teks non gambar yang sesuai dengan prompt yang kita ajukan. Seenggaknya itu ChatGPT hanya menghasilkan suatu teks tanpa gambar dan tidak dikhususkan untuk mencari suatu, yaitulah. Dan Gemini tidak menghasilkan apapun dengan catatan tidak diprogram untuk menghasilkan brosur. Serta Canva
menghasilkan template yang sesuai dengan prompt yang kita ajukan. Dengan dibuatnya Canva ini emang untuk khusus untuk membuat suatu desain atau suatu gambar brosur yang ini kita buat di suatu aplikasi. Ya, sekian yang hasil presentasi yang saya berikan, paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, silakan duduk. Udah? Ada lagi yang mau presentasi? Ya, ayo. Silakan presentasi. Silakan dipresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok selanjutnya akan mempresentasikan tentang kegiatan pembelajaran pada sore pada kali ini. Dari penelusuran kami bertiga tentang menggunakan AI. Yang pertama, kami menggunakan Canva, yang mana Canva menghasilkan brosur sesuai dengan tag yang diinginkan. Akan tetapi, terkadang bagi orang yang gaptek, sedikit kebingungan mencari template yang diinginkan. Sebab kenapa? Karena AI Canva terlalu banyak memberikan template yang kita berikan. Jadi kita harus memilah-milih terlebih dahulu, scroll ke bawah terlebih dahulu. Sementara bagi ChatGPT, ia hanya menghasilkan teks secara detail mengenai template yang kita inginkan. Sekian, terima kasih. Dah. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, dah. Itulah. Ada lagi yang mau presentasi? Silakan. Terakhir, kelompok terakhir. Ya, ini kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil prompt yang saya dapatkan dari kedua platform AI tersebut. 1. ChatGPT. Desainnya cenderung simpel dan kurang tepat. Seperti apa yang saya usulkan di sini, digambarkan background dari gambar tersebut tidak ada misisnya dan lumayan coklatnya terlalu banyak, tapi desainnya sudah lumayan rapi. Yang kedua, Gemini. Desain di Gemini ini sangat memuaskan dikarenakan semua kriteria yang saya usulkan masuk semua dan desainnya bagus serta keren. 3. Canva. Yang desain yang di Canva ini sudah bagus tapi cenderung berantakan karena donatnya itu kayak tidak ditata gitu lah dan tidak enak dilihat dikarenakan kurangnya detail yang dimasukkan di Canva ini. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Nah, itulah hasil-hasil AI yang kalian praktekkan, gitu kan ya. Dari 3 jenis AI pasti akan berbeda-beda. Hasilnya juga berbeda-beda. Entah itu ChatGPT, entah itu Gemini, entah itu menggunakan Canva. Pasti ada kekurangan, ada plus minusnya. Dan semua platform itu terkadang juga berbayar untuk menghasilkan sesuatu yang lebih menarik. Biasanya seperti itu. Dah, mungkin sampai sini materi saat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini semoga menjadi motivasi dan menjadi materi-materi yang kalian gunakan pada nanti ke depannya. Sampai kalian bekerja, gitu kan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.